wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Supardi selaku Ketua Umum Ahlul Quran Sejati dan Zikron Kasiron, kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Abu Ayub yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita kembali. Kemudian seluruh jamaah dan undangan yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini, Ahad 7 Juni 2026, kita kembali laksanakan kegiatan program rutin kita, tausiah, yang dilaksanakan di awal atau di minggu pertama. Semoga Allah memberikan ridho dan berkahnya untuk kita semua dan tentunya dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin. Salawat salam tercurah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan semua sunnah-sunnahnya, dan tentunya kita juga nantikan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin. Seluruh jamaah yang berbahagia, di sini saya Yunia sebagai pemandu acara, dan sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kegiatan kita merupakan sambutan dari Bapak Ustadz Supardi. Kepada beliaunya kami persilahkan. Monggo Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, Pak Ustadz Abu Ayub, tolong dibuka kameranya Pak Ustadz, lagi di record. Baik, nah. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz Supardi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jamaah Zikron Kasiron dan Ahlul Quran Sejati yang dirahmati Allah, dan juga undangan, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT karena pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin kita setiap awal bulan, yaitu tausiah yang dilaksanakan Ahlul Quran Sejati. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ini Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan semua sunnah-sunnahnya. Yang berikutnya, saya mengucapkan terima kasih atas nama pengurus dan jamaah. Yang pertama kepada Ustadz Abu Ayub yang setia mendampingi kita. Ini kalau nggak salah sudah jalan tahun yang ketiga ya. Jadi alhamdulillah beliau setia mendampingi kita, memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Untuk itu kita harus manfaatkan ya apa yang beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya dan bisa mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya terima kasih kepada KLK yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan sudah sudah berjalan cukup lama ya, mungkin sudah tahun keempat ini malahan ya, jadi malah atau tahun kelima malahan ya, karena kalau Ustadz Abu Ayub kan bergabungnya setelah kita gonta-ganti pemateri, terus akhirnya alhamdulillah beliau bersedia menjadi pemateri tetap di program kita ini. Yang berikutnya terima kasih juga kepada
jamaah, baik Ahlul Quran Jati dan Fikon Kathiron ataupun undangan yang berkenan hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal baik bagi jamaah sekalian. Yang berikutnya, kemarin kita mengadakan penggalangan dana ya untuk saudara-saudara kita yang sakit. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kita mulai sebenarnya efektif dari bulan Ramadan, kemudian kita perpanjang ya, mungkin sampai beberapa waktu ke depan. Jadi bagi yang teman-teman belum berinfak, ini silahkan untuk berinfak. Ini adalah ganti dari kita kan tidak ada iuran ya di Ahlul Quran Sejati, maka untuk membantu teman-teman kita ya saudara-saudari kita yang sakit, kita adakan penggalangan dana untuk sekedar hanya ya tali kasih saja bahwa kita ini keberadaannya itu ada ya. Dan mudah-mudahan dengan infak kita ini Allah hindarkan kita dari musibah yang menimpa kita. Kemudian yang berikutnya, kemarin kita juga mengirim modul Asahal atau panduan baca tulis Braille, Quran Braille ke daerah-daerah. Alhamdulillah sudah diterima semua ya. Ada yang ini hadir yang dari kelas ini, kelas modul. Ya, mudah-mudahan ada ya. Insya Allah sudah sampai ke teman-teman ya. Sebagian mungkin yang luar Jawa belum ya. Nanti kita menyusul. Yang berikutnya, yang ingin saya sampaikan bahwa Ahlul Quran mengadakan tausiah ini adalah kalau kita setiap hari kan belajar hanya baca, ya kemudian hanya paling maksimal hanya tajwid, maka untuk menjelaskan isi dari Al-Quran maka kita adakan tausiah ini. Ya ini tidak bermaksud kami itu membebani dari teman-teman ya, tapi niat kami adalah supaya ilmu itu bisa nyampe ke jamaah sekalian. Ya, baik Ahlul Quran Sejati maupun Zikron Kathiron juga sama. Di Zikron Kathiron juga tidak ada tausiah khusus, hanya mungkin program-program yang sudah berjalan. Maka ini jangan dijadikan beban, tapi dijadikanlah ini sarana untuk menuntut ilmu. Karena dengan kita menuntut ilmu ini, Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal baik yang jadi pemberat ketimbangan kebaikan kelak di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pengarahan dari Bapak Ustadz Haji Supardi untuk kita semuanya. Semoga memang ini bukan merupakan beban, tapi adalah sesuatu hal yang menjadi kebiasaan dan sesuatu yang menyenangkan ketika kita belajar atau mempelajari, memperdalam ilmu-ilmu di Al-Quran. Terima kasih. Selanjutnya adalah merupakan kegiatan inti kita, tausiah, yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abu Ayub. Pada itu kami serahkan. Monggo, Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahal awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua.
hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu, di mana kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Bertambah pula rasa cinta, rasa harap, rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jemaah yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini bismillah tabaraka wa taala sebagaimana biasa kita akan membahas perkara-perkara yang wajib untuk kita ketahui dari perkara-perkara keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya, juga melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lain dan tidak bukan dari kajian, dari pelajaran, dari faidah yang kita bahas di setiap bulannya. Tidaklah kita lakukan itu kecuali untuk mendapatkan ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar Allah sayang sama kita, agar Allah cinta pada kita, agar Allah masukkan kita ke dalam surganya, dan agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menjauhkan kita dari api neraka. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk mendapatkan ridho Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap apa yang telah kita lakukan dalam jalur talabul ilmi ini, karena ini merupakan afdalul qurubat, adalah amalan ketaatan di antara amalan ketaatan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di kesempatan kali ini insyaallah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang di antara tanda-tanda hari kiamat, dan masih dalam bab tentang beriman kepada hari akhir. Setelah semua Allah Tabaraka wa Ta'ala hancurkan dengan tragedi yang besar, as-sakhah, at-tammah, malapetaka yang besar, yaitu ketika kala ditiupkan oleh malaikat Israfil dan seluruh alam semesta itu dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan ada fase yang disebut dengan yaumul ba'thi, hari kebangkitan, di mana mereka semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Baik, semua rentetan peristiwa dan kejadian besar ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk meyakininya, mengimaninya. Dan inilah perbedaan antara kita dengan orang kafir. Mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya bahwasanya ketika mereka nanti mati, mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Tapi kita sebagai seorang mukmin kita percaya, ya. Dan pada hakikatnya setiap fasilitas kenikmatan yang Allah atau dari setiap hamba di dunia ini itu adalah ujian. Orang punya harta, orang tidak punya harta, orang punya uang, tidak punya uang, semuanya bentuk ujian. Anak keturunan, orang yang punya anak, Allah berikan anak kepadanya, dengan orang yang tidak Allah berikan anak kepadanya, ini juga ujian, sama saja, tidak ada bedanya. Nah, begitu juga dengan kesehatan. Ketika Allah berikan kepada kita kesehatan, itu pun ujian sebagaimana Allah memberikan kepada kita sakit. Karena setiap apapun dari episode kehidupan yang kita lalui di dunia ini, semua adalah bentuk ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memberikan kepada kita, ya, fitnah dunia, ujian di dunia. Ya, kalau seandainya sifatnya itu adalah Allah tarik dari kita suatu kenikmatan, maka yang diminta dari kita adalah kita bersabar. Ketika kita bersabar, kita lulus ujian. Ketika diberikan kenikmatan, maka yang diminta dari kita adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka kita lulus ujian. Sama halnya seperti seorang yang mendapatkan ujian kesehatan, ujian sakit, ujian kekayaan, ujian kefakiran, dan ujian-ujian lainnya. Nah, setiap dari kita
dalam proses yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang mungkin diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan kefakiran dan kemiskinan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan sehat yang tidak pernah sakit. Semua dari makhluk tersebut itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kebangkitan. Itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan mereka dari alam kubur, menghidupkan mereka, menggiring mereka ke sebuah tempat dinamakan dengan padang mahsyar. Dan dalam saat kebangkitan ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tiupan sangkakala pertama dan matinya semua makhluk, maka mereka seperti itu untuk meminta tertentu yang hanya Allah yang tahu. Mereka akan kemudian dibangkitkan kata Allah. Bagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhati arba'un." Jarak antara dua tiupan. Tiupan pertama adalah tiupan yang menghancurkan seluruh alam semesta. Yang kedua adalah tiupan yang membangkitkan kembali apa yang sudah mati. Jarak antara tiupan dengan tiupan kedua kata Nabi adalah 10. Mohon maaf Ustaz, suaranya kurang jelas. Baik, sekarang apakah jelas? Iya ya. Nah, qalu ya Abu Hurairah arba'una yauman. Mereka bertanya, "Hai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud 40 itu 40 hari? Apakah jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu 40 hari?" Qala abidu, kata Abu Hurairah, dia tidak bisa memastikan karena Nabi enggak menyebutkan itu. Apakah yang maksud itu dalam 40 bulan? Qala abidu, kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini singkat. Saya bisa memastikan. Wahai Abu Hurairah, apakah yang maksud Nabi 40 itu? Qala abaitu, kata Abu Hurairah, saya tidak bisa memastikan. Jadi di sini Nabi SAW memberikan informasi kepada kita bahwasanya jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua hanya kata 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Tsumma yunazzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian kata Nabi SAW menurunkan air dari langit yang butuh nakam yang butuh kayak semua manusia yang ya itu dibangkitkan dan mereka akan bermunculan seperti tumbuhnya sayuran dan tanaman. Cukup dengan apa? Dengan Allah turunkan dari langit. Jadi dengan metode inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan dan menghidupkan kembali semua makhluk yang sudah Allah binasakan dengan adanya hari kiamat. Qala wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbul danab. Kata Nabi SAW, tidak ada bagian manusia dari tubuhnya yang tidak hancur. Semua akan hancur. Semua bagian tubuh manusia dari rambut sampai jempol kaki ibaratnya, semuanya akan hancur ketika dia masuk ke dalam kubur. Ya, kalau mati sudah hancur sudah semuanya, kecuali satu bagian tubuhnya yang disebut dengan ajbuz zanab, yaitu tulang ya apa ini namanya tulang ekor. Nah, tulang ekor. Inhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor itu kemudian akan disusun kembali bentuk tubuh makhluk itu pada hari akhirat atau hari kiamat. Berarti dari hadis ini dari hadis ini dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada satu makhluk yang abadi di dunia. Sesungguhnya keabadian itu adalah hanya di akhirat dan hanya dua tempat. Imma dia itu abadi di dalam surga atau abadi di neraka. Dan setiap dari kita pasti berada di salah satu tempat itu.
dan kita meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita dalam surganya. Dan tentu tidak akan terjadi kalau kita tidak effort ke sana. Itu semua tidak akan kita gapai, tidak akan kita raih kalau di dunia kita berlomba-lomba. Kalau di dunia sungguh-sungguh mengejar ridha Allah. Inilah pentingnya kita mengejar ridha Allah, karena Allah yang akan menentukan apakah kita akan ditempatkan di surga, ditempatkan di neraka, yang menentukan. Jadi kita cari ridhonya Allah dengan ibadah-ibadah yang telah Allah syariatkan, dengan cara-cara yang Nabi SAW sudah ajarkan kepada kita. Kalau mau cari itu jangan cari muka dari manusia. Karena cari muka dari manusia itu tidak akan membuat hati kita puas dan ridho. Kita saja merasa kurang. Ya. Tidak ada manfaatnya juga cari muka dari manusia. Cari ridho dari Allah Taala. Karena kalau Allah sudah ridho, berarti di dunia kita akan dilancarkan. Kemudian urusan di akhirat itu akan dibuat kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah. Apabila kemudian ajabud danab, tulang ekor itu sudah tumbuh dan jasad-jasad sudah utuh seperti semula, ditiuplah sangkakala yang berikutnya. Lalu kembalilah semua ruh ke dalam jasad masing-masing. Itu sangkakala kedua tuh. Sangkakala yang pertama tadi kan dihancurkan, sangkakala kedua dibangkitkan. Sebelum dibangkitkan itu, Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan oleh Nabi SAW akan menurunkan air dari langit. Dan dengan air itu semuanya kembali ke fisik sebagaimana Allah inginkan dari mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa nufus zujat." Surat Takbir ayat yang ke-7. Dan apabila ruh-ruh tertemukan dengan tubuh. Kita di dunia ini kan ada ruh, ada ruh, ada tubuh gitu ya. Ada ruh, ada jasad. Ketika ruh ini dipisahkan dari jasad, maka kita mati. Nah, proses mati itu diceritakan di dalam Al-Quran, dan nufus zujat. Apabila ruh-ruh itu dipertemukan kembali dengan tubuh, ini adalah ketika proses Allah menghidupkan kembali seluruh makhluk. Dan tentu apa yang ada di dunia ini tidak bisa kita yang ada nanti di akhirat, karena dimensinya berbeda, alamnya berbeda. Tapi yang pasti yakin semua dari kita dibangkitkan oleh Allah akan dipertemukan di ruh dengan jasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 104 bahwasanya sebagaimana kita dulu diciptakan oleh Allah lalu kemudian kita dimatikan seperti cipta awal itu kemudian dikembalikan oleh Allah Tabaraka wa taala di akhirat. Bada'na awwala khalqin nu'id, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama kali, begitulah kami akan mengulanginya kembali. Jangan sampai ada seorang yang meragukan kemampuan Allah. Allah mampu untuk menciptakan kita. Sudah sih. Wa'adan alaihi. Jadi yang pasti kita inna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Baik teman-teman, sebelumnya telah kita bahas bagaimana metode Al-Quran menjelaskan dari kebangkitan melalui akal, logika, dan nalar manusia yang mereka miliki. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah membuktikan Allah mampu untuk menciptakan manusia. Di mana manusia sebelumnya adalah sesuatu yang tidak ada. Seperti misalnya saya 50 tahun, 60 tahun yang lalu tidak ada yang namanya Abu Ayyub. Tapi kemudian Allah adakan sesuatu yang tidak ada sama sekali, Allah adakan. Maka ketika nanti Allah wafatkan, akan lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali dibanding ya Allah akan pertama. Karena memang dari sekian banyaknya manusia yang hancur tubuhnya, satu anggota tubuh yang ada adalah ajbud danab tadi, tulang ekor yang akan ada darinya akan ada. Jadi Allah akan kembali tubuh manusia. Ya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada celah bagi orang yang mengingkari hari kebangkitan.
Ada orang yang mengingkari itu, berarti dia sama saja membodohi dirinya. Dia menolak akal logika, nalar manusia yang mengatakan akan sangat mudah sekali bagi Allah untuk menghidupkan kembali siapapun yang mati. Karena kan ini diingkari oleh orang-orang kafir. Mereka katakan tidak mungkin bisa begini kembali kalau sudah mati itu jadi sudah menjadi bercampur dengan tanah. Bagaimana bisa lagi dihidupkan? Orang kafir. Lebih bagi Allah Ta'ala itu sangatlah mudah. 51 sampai 52. Allah katakan manusia berbisung ditiup faidahum tajadati ila rabbihim yansifun. Mereka keluar dengan seger dari kuburnya menuju Rabb mereka. Nah, mereka katakan, waduh, kami ini asana mimmarna ada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqat mursalun. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat dijanjikan yang pemurah dan benar Rasulnya. Dari ayat ini Allah tegaskan bahwasanya orang-orang yang tidak memaksimalkan ibadah di dunia mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal dengan penuh penyesalan. Kenapa ketika di dunia mereka tidak memaksimalkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh para rasul adalah hak dan suatu kebenaran, suatu hal yang pasti benar dan pasti akan datang. Kematian itu akan menghampiri kita. Suatu saat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, membuktikan makhluk-makhluknya yang ini ada di dunia. Orang-orang yang kita kenal satu persatu mulai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan ada waktu bagi kita untuk mendapat giliran itu. Ya sebagaimana kita dimatikan, orang lain pun dimatikan. Sebagaimana orang lain akan dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan dan akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi yang mengenal antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, anak dengan bapaknya, bapak dengan anaknya, anak dengan ibunya, ibu dengan anaknya. Antara hubungan keluarga ketika itu semua terputus. Semua hanya memikirkan nafsi, diriku, semua memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada yang memikirkan orang lain. Bahkan itulah puncak keegoisan seorang manusia, yaitu ketika di hari persidangan Allah Taala. Dalam surat Qaf ayat yang ke-22 Allah menceritakan yauma yasma'una sayhata bil haqqi dzalika yaumul khuruj, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari kubur. Dalam surah Al-Taufifin ayat yang ke-6 Allah berfirman yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada manusia berdiri hari ayat yang berkaitan dengan bagaimana dia akan dibangkitkan dari kuburnya. Yang diceritakan oleh Allah dalam berbagai ayat, manusia tersebut semuanya akan digiring ke tanah. Mereka berkumpul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-10, yauma tashaqqaqul anhum sira'a dzalika turun alaina yasir. Ketika bumi sudah pun keluar dengan cepat. Demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Allah. Ayat ini ketika kubur-kubur dan mereka kemudian muncul dan keluar dari kubur secara cepat, itulah mereka akan dikumpulkan ya ada surat Al-Kahfi ayat yang berfirman yang tidak akan tinggalkan seorang dari mereka. Gunung-gunung dijalankan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah.
Kita nggak bisa. Tapi sama juga. Maaf Pak Ustadz, suaranya hilang-hilang. Nah, sekarang masih hilang ya? Ya, Masih, silakan. Tapi masih kerpek gitu. Oh, baik. Ini padahal oh, baik. Nah. Baik. Baik, kalau sekarang bagaimana? Ya, lumayan. Ya. Baik. Di dalam ayat yang sama dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-47 Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan, dari kita ulangi ya, bahwasanya pada hari akhirat, pada hari kiamat, Allah akan menunjukkan kekuatan dan kebesarannya, kehebatannya. Gunung yang saat ini kokoh, gunung yang saat ini besar, yang nggak mungkin kita geser. Hari itu Allah Azza wa Jalla akan menjalankan gunung-gunung ini dalam proses di mana Allah menunjukkan akan kekuasaan dan kehebatannya. Kondisi padang mahsyar semuanya datar. Dan di situ ada tempat semua manusia akan dikumpulkan. Fakarnahum, dan kami akan kumpulkan seluruh manusia di sana. Falam nughfir minhum, tidak ada kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, teman-teman. Itu tempat tidak ada dan dari kita harus mempersiapkan yang akan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Allah berikan kepada kita. Pertanyaan kita semua ada itu headsetnya mungkin Pak Ustadz mau dicabut dulu baru dipasang kembali. Nah, apakah masih bermasalah suaranya? Masih sedikit bermasalah. Ya, Ada suara headset yang gerbek itu, siapa punya headsetnya? saya tidak pakai headset. lanjut Ustadz. Baik. Ini jaringan. Kendala di lokal. Sepertinya kalau yang kerusak itu bukan dari saya. Nah, Ya, baik, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 45. Kata Allah tabaraka wa taala, wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladziina kadzdabuu bi liqaa'i Allahi wa ma kaanuu muhtadin. Dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah akan mengumpulkan mereka semua. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia kecuali hanya sesaat saja di waktu siang hari. Dan inilah yang akan kita katakan, teman-teman. Kita akan merasakan nanti ketika kehidupan kita di dunia itu serasa hanya satu waktu saja, sebentar saja. Kemudian kita akan merasakan itu karena perbandingan yang kita di antara kehidupan di dunia dengan akhirat. Kehidupan yang kita ada yang dikasih usia 1 hari, ada yang dikasih usia 30 tahun, ada yang dikasih usia 60 tahun, ada yang dikasih usia beberapa bulan, beberapa minggu, ada yang dikasih usia 70 tahun, 80 tahun. Bandingkan dengan kehidupan akhirat, ada nggak bilangan tahun itu? Nggak ada. Abadi. Jadi wajar kalau seandainya nanti sekian lamanya seorang hamba menunggu di padang mahsyar, bahkan melebihi usianya ketika dia berada di dunia, ya, dia akan merasakan bahwasanya dia hidup di dunia itu sebentar. Dan ketika itu sudah muncul dalam hatinya, perasaannya, itu hanya akan menambah penyesalan di dalam dirinya. Kenapa? Waktu sebentar kemarin saya tidak bisa memaksimalkan amalan ibadah saya kepada Allah. Kenapa saya tidak mempelajari agama dan mengamalkan agama sebagaimana Allah inginkan dari diri saya?
Saat ini saya berada di satu waktu yang sangat panjang sekali, tidak ada batasnya, dan kehidupan tempat tuh hanya ada dua, abadi di surga atau abadi di neraka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, inilah yang akan dirasakan oleh setiap manusia yang ketika itu berada di padang mahsyar. Ya, ka'allam yalbathu ila sa'atan minan nahar. Seakan-akan mereka itu tidaklah hidup di dunia hanya sekedar sesaat saja, yaitu di waktu siang hari. Yata'arafuna bainahum, yang dimana mereka saling berkenalan sebentar sekali. Ya, kita kalau seandainya flashback ke kehidupan kita dulu, mungkin saat kita kecil TK misalnya, atau ketika kita SD, 6, mungkin kalau kita flashback, rasanya kayak cepat sekali, sebentar banget kayaknya SD itu, nggak terasa. Tapi kita jalankan itu 6 tahun. Begitu juga ketika kita nanti di akhirat di padang mahsyar, apa yang akan kita alami dari waktu di alam akhir? Kan sifatnya abadi dibanding 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun kita hidup di dunia. Sehingga mindset yang ada ketika itu, kita akan menganggap kayaknya di dunia cuma sebentar ya, cuma waktu siang doang. Ya ta'arafuna bainahum, kata Allah, yang kita hanya saling berkenalan antara satu dengan yang lain. Singkat sekali. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin, kata Allah, sesungguhnya akan orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Mereka yang kemudian mendustakan, mereka nggak percaya tuh bahwasanya Allah akan menghidupkan kembali mereka yang telah meninggal dunia. Mereka nggak percaya kalau mereka akan dihadapkan di hadapan Allah. Mereka tidak percaya kalau mereka akan ditanyakan amalan dan apa yang mereka lakukan di dunia. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nauzubillahi tidaklah kita mempelajari tentang bab beriman kepada hari akhir kecuali sebagai pengingat untuk diri kita. Perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa yang Allah Azza wa Jalla uji kita dengannya. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik para pendosa itu adalah mereka yang cepat bertaubat dan kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah program kita untuk mendekat kepada Allah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Setiap satu hari yang telah kita lewati di dunia ini tidak akan pernah dapat kita ulang kembali. Dan walaupun kita memiliki apa yang kita miliki di dunia dari harta yang berlimpah, tidak akan pernah bisa kita beli waktu yang telah lewat ada. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, pesan kami kepada diri kami dan kepada teman-teman semua, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah. Tempuhlah jalur bertakarub kepada Allah dengan jalur talabul ilm. Pelajarilah agama ini. Kenalilah Allah sebagaimana Allah Azza wa Jalla memperkenalkan zatnya di dalam Al-Quran. Ketika kita mengetahui Allah, kita akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah. Akan tumbuh rasa takut dari Allah Azza wa Jalla. Akan tumbuh rasa harap kita kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka wajar akan mudah sekali kita melakukan kemaksiatan. Akan mudah sekali kita melanggar pelanggaran-pelanggaran syariat. Akan mudah sekali kita meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Tapi kalau kita kenal Allah, kita mau belajar, kita mau ngaji, teman-teman, mudah sekali, ringan sekali ibadah yang selama ini kita anggap berat. Mungkin selama ini kita menganggap berat karena memang kita tidak sedekat itu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, tidak ada ibadah satupun kecuali akan mudah dan ringan untuk kita lakukan. Inilah tujuan kita belajar. Mempelajari, ya, diantaranya adalah tentang keimanan. Dan sekali lagi kita ingatkan, inilah yang membedakan antara kita dengan orang kafir. Apa yang mereka miliki di dunia ini mereka maksimalkan. Karena yang mereka miliki hanya kehidupan di dunia. Mereka meyakini kehidupan itu hanya dunia saja, di akhirat nggak ada. Ya. Jadi ketika mereka ada kesempatan untuk melampiaskan syahwatnya, melampiaskan nafsunya, melampiaskan apa saja mereka inginkan lakukan di dunia, mereka akan lakukan itu, mereka akan perjuangkan itu.
Tapi kalau seorang mukmin enggak, dia punya batasan, dia bisa menahan dirinya, dia bisa mengontrol syahwatnya, dia bisa mengontrol nafsu dengan wahyu dan akal yang Allah titipkan pada dirinya. Maka di sini teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jal, marilah kita untuk sama-sama ya bergandeng tangan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita butuh komunitas yang baik, kita butuh teman-teman yang saleh yang selalu mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Sehingga dalam ayat-ayat yang tadi kita bahas, terdapat petunjuk bahwa pengumpulan kenyataan akhirat, kejadian akhirat yang pasti, yaitu pengumpulan mereka menuju tanah mahsyar dari tempat kebangkitan mereka dengan cara yang berbeda-beda. Di sanalah di padang mahsyar semua makhluk akan berdiri, terus berdiri lama sekali menunggu putusan hukum, sementara keadaan mereka bermacam-macam berdasarkan keadaan mereka di dunia. Maka nampaklah amalan-amalan manusia dan tidak akan tersembunyikan dari siapapun, ditambah lagi tempat berdiri mereka. Maka mereka akan mencari orang yang dapat memberikan syafaat kepada mereka. Ya, syafaat yang mereka minta dari Allah Subhanahu wa taala agar segera memutuskan hukum di antara mereka. Maka mereka akan memohon kepada Nabi Adam. Nabi Adam akan menyuruh mereka mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh menyuruh mereka untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Allah pada hari itu murka, belum pernah murka seperti murkanya hari ini. Yang pernah mereka terjadi atau yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Lalu Musa menyuruh mereka untuk mendatangi Isa. Lalu Isa beralasan bahwasanya Allah sedang murka. Nggak bisa Nabi Isa memberikan syafaat kepada manusia. Dan beliau beralasan ya bahwasanya Allah itu tidak pernah murka seperti itu dan tidak akan pernah murka lagi seperti hari itu. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pun bersedia untuk memberikan syafaatnya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera memutuskan hukum di antara manusia, agar persidangan akhirat itu segera dimulai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pelaksanaan qada, putusan hukum bagi segenap makhluk, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Nah, itu ya yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini bismillah tabaraka wa taala. Datang intinya bagaimana dengan pelajaran kita ini jadi semakin beriman dan yakin akan dibangkitkan dari yang kita akan dilakukan di pada kita dan diminta akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Bapak Ustadz Abu Ayyub yang sampaikan yang saat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita Menggema Mbak Yun. Ini awalnya keluar. Tampilkan reaksi emoji yang tersedia. Kontrol lainnya. Tutup panggilan. menggema ya. Ya, lanjut. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita dalam memahami ilmu-ilmu yang sudah beliau sampaikan sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Kami serahkan kepada moderator Bunda Lisa untuk memandunya. Monggo silakan, Bunda. Baik, terima kasih Mbak Yunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sampai ke sesi tanya jawab. Izin ya Pak Ustadz kita membuka sesi interaktif ini. Silakan teman-teman yang mau bertanya sebut nama dan asalnya dari mana. Saya Bun. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama ya Mbak. Oh iya. Dengan Eka Pak Ustadz dari kelas. Ya, pertanyaannya tentang syafaat. Bagaimana proses pemberian syafaat itu terjadi gitu Pak Ustadz. Kan apakah Rasul
meminta misalkan supaya orang tersebut diberikan syafaat, ataukah, amal perbuatan kita tertentu gitu, amal ibadah. Kan kita sering dengar juga kalau misalkan mudah-mudahan dapat menjadi syafaat kalau kita baca Quran, kalau kita taklim, kalau kita apa, misalkan melakukan ibadah-ibadah itu suka ada kalimah-kalimah, mudah-mudahan dapat menjadi syafaat untuk kita di yaumil akhir nanti dan seperti itu. Bagaimana, pemberian syafaat ini dan seperti apa gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Ustadz. Baik, mengenai barakallahu syafaat. fiik. Baik, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan syafaat. Syafaat itu maknanya adalah wasilah dan permintaan. Ibarat begini. Kalau seandainya ada seorang anak. Anak ini dia sudah diingatkan oleh bapaknya. Nak, kamu jangan lakukan ini. Nak, kamu jangan. Ini selalu mengulangi kesalahan yang sama. Sampai pada akhirnya ketika bapaknya tahu anak ini masih mengulangi hal yang sama dan dia marah, ya, dia mau ambil misalnya apa sapu misalnya untuk pukul anak itu misalnya, maka datanglah seorang ibu menengahi dan meminta maaf atas nama anaknya kepada sang bapak dan meminta agar bapak tidak menghukum dan menyiksa si anak itu. Jadi permisalan teman-teman. Apa yang dilakukan oleh ibu ini adalah syafaat karena dia menjadi perantara. Apa yang dilakukan oleh ibu ini adalah syafaat karena dia meminta. Nah, di dalam akidah ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, syafaat itu bisa saja terjadi dari siapapun yang Allah ridhoi. Maknanya apa? Setiap orang yang Allah ridhoi bisa mengajukan permintaan untuk orang lain. Misal, ya, kita ketika Allah berikan kemudahan untuk masuk ke dalam surga, kita cari itu di surga. Mana? Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Mana bapak ibu saya? Kok nggak ada di surga? Setelah dia mendapatkan info, ternyata bapak ibunya masih di dalam neraka. Dia meminta kepada, dia ajukan permintaan kepada Allah agar memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Permintaan inilah yang disebut dengan syafaat. Para ulama sebutkan syarat dari ACC syafaat oleh Allah Azza wa Jalla itu ada dua. Yang pertama syaratnya, Allah harus ridho kepada orang yang mengajukan syafaat, permintaan. Dan Allah harus ridho pula kepada orang yang akan diajukan syafaat untuknya. Misalnya tadi di sini, anak orang tua. Berarti anak. Orang tuanya juga termasuk orang yang Allah ridhoi. Kalau salah satu dari syarat ini tidak ada atau tidak terpenuhi, maka syafaat itu tidak akan dapat dikabulkan oleh Allah. Misal, seorang anak mukmin, orang tuanya ternyata murtad tuh, ya, sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan abadi dalam neraka. Anaknya soleh, meminta syafaat dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan. Ditujukan untuk orang tuanya yang kafir dan Allah tidak ridho dengan kekafirannya, maka di sini syafaatnya yang diajukan oleh anaknya, sesoleh apapun anaknya, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya, orang tuanya saleh, anaknya taleh, ya, lawan kata dari saleh. Anaknya nggak bisa mengajukan permintaan kepada Allah, sedangkan dirinya saja dia masih dalam kemurkaan Allah di dalam neraka. Nggak bisa dia mengajukan untuk orang tuanya. Ya. Jadi syarat syafaat itu diterima adalah yang mengajukan dan yang ditujukan kepada syafaat itu adalah dua pihak yang Allah sama-sama ridhoi. Dalam berbagai hadis Nabi menyebutkan bahwa syafaat itu diajukan oleh para nabi. Jadi para nabi itu mengajukan syafaat untuk umatnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Itu akan meminta kepada Allah dalam surga. Ya. Tapi syaratnya itu ya tergantung. Kalau Nabi kan pasti diiyakan oleh Allah. Tapi kita nih pantas gak sih mendapatkan syafaat dari Rasul? Itu kan pertanyaannya.
Allah tuh ridho nggak sih sama kita? Ada nggak sih kekufuran yang kita lakukan, kesyirikan yang kita lakukan, sehingga itu akan menghalangi Allah untuk memberikan syafaat yang akan diminta oleh Nabi SAW kepada kita? Ini kan pertanyaan yang bisa menjawab kita nih. Bisa nggak kita menjaga iman kita sampai kita mati tanpa melakukan kesyirikan dan kekufuran sedikit pun? Baik, kemudian syafaat juga bisa diajukan bukan hanya oleh para nabi, bahkan para malaikat pun bisa meminta syafaat itu untuk kita. Begitu juga antara orang mukmin. Kita nih, teman-teman pengajian di sini, bisa memberikan syafaat. Misal, ya, ada sebagian di sini yang sudah masuk surga duluan. Nah, ketika dia sudah survive tuh dari api surga, dia cari mana teman-teman pengajian saya dulu di Al-Quran Sejati misalnya. Mana teman-teman pengajian sana? Si fulan, nggak ada, belum ada. Dia mengajukan itu, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala ke surga karena permintaan syafaat dari kawan yang saleh ini. Ya, tapi itu sekali lagi syaratnya 2. Orang yang meminta harus orang yang Allah ridhoi. Yang dimintakan untuknya syafaat pun harus orang yang Allah ridhoi. Nah, jadi itu adalah yang dijelaskan oleh para ulama rahmatullahi alaihi. Sampai pada terakhir nanti semua orang akan dikeluarkan dari api neraka ketika dia punya keimanan walaupun sebesar biji darah. Bedanya apa sih orang yang mendapatkan syafaat tidak mendapatkan syafaat? Bedanya apa? Semua sama-sama akan dikeluarkan dari api neraka selama dia beriman. Cuman kalau dia tidak mendapatkan syafaat, dia akan lebih lama tuh di dalam neraka, tidak akan terselamatkan. Sedangkan orang yang mendapat syafaat, dia terlebih dahulu tuh terselamatkan dari api neraka. Jadi orang yang keluar dari neraka itu kloter-kloter tuh. Ada yang kloter pertama lebih cepat, ada kloter yang kedua, kloter ketiga, keempat, sampai terakhir orang yang akan dikeluarkan dari api neraka yang paling akhir. Itu ada kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam syafaat yang panjang. Ada juga orang-orang yang memang Allah tidak takdirkan untuk masuk ke dalam neraka, dia langsung masuk ke dalam surga. Kita meminta kepada Allah semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Boleh Sangat. sedikit Bunda? Iya, sebentar. Mungkin Ikhwan dulu ya. Adi udah akhwat. Sekarang Ikhwan. Silakan Ikhwan. Ada? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama saya Dedi Supriyadi dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Oke, silakan. Yang saya mau tanyakan, amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk Rasul supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Sekian Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Amalan. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Amalan apa saja yang dengannya kita dapat meraih syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana diajarkan oleh Nabi, menjauhkan diri kita dari kesyirikan, ya, kekufuran, jadi hal-hal yang bersifat kesyirikan kita jauhi. Ini tiket pertama ini. Kalau tiket ini tidak ada, repot kita. Kemudian yang kedua adalah, ya, di antara amalan adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, lisan kita otomatis mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Setiap kita mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kita memperbanyak salawat untuk Nabi. Dan di antara, ya, amalan berikutnya adalah membaca doa setelah azan. Ya, seperti Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wasalatul qa'imati Muhammadan wasilatul fadilah ba'athu maqama Muhammad alladhi wa'attah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengarkan adzan kemudian dia mengucapkan doa tadi setelah adzan, maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Di antara amalan-amalan, ya, yang pada dasarnya seluruh amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW ini akan menjadikan kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Dan tentu ajaran dari sunnah itu lawan katanya adalah hal-hal yang muhdats, hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Di antara cara kita agar mendapatkan syafaat dari Nabi, tidak melakukan hal-hal yang Nabi tidak ajarkan.
Secara umum seperti itu. Wallahu taala. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tadi mbaknya yang mau bertanya silakan. Teteh. Ya, saya menambahkan sedikit yang penjelasan Pak sering juga, dikatakan bahwa bacaan Al-Quran itu dapat menjadi syafaat atau semoga menjadi syafaat untuk kita. Nah itu, apakah bacaan yang kita baca ini bisa tanya Ya. Al-Quran sendiri yang akan meminta syafaat kepada Allah untuk para pembacanya. Di antara surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, sebagaimana yang Nabi sebutkan. Ayat amalan yang dilakukan itu akan ya menjelma menjadi sesuatu yang meminta. Tadi kan sudah jelaskan Nabi memberikan syafaat, sama mukmin memberikan syafaat. Dan antara juga seorang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Jadi banyak sekali amal ibadah kita Hafiz bisa juga ya Pak Ustadz. tahfiz juga Quran semuanya. Jadi apa yang teman-teman lakukan di sini mendekat kepada Allah dengan jalur menjadi para ahli Quran. Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita, teman. Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah diajukan dan ini karena durasi ya kita tutup sesi tanya jawab. Kita lanjut ke sesi reward. Menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz Supardi dan Pak Ustadz Abu Ayub. Tapi teman-teman harap rapi ya. Nanti disebut namanya ketika disuruh menjawab baru menjawab. Untuk yang pertama silakan pertanyaan dari Pak Ustadz Supardi. Monggo Pak Ustadz. Baik, bismillah. Ya. Pertanyaannya mudah. Tadi kan seluruh jasa kita akan hancur ketika yuk yang pertama. Nah, jarak sangkakala yang pertama dan yang kedua itu disebutkan angka berapa? Disebutkan angka berapa? Ya, silakan. Mantul. Ada yang mau menjawab? Halo? Ya enggak begitu jelas itu mantul-mantul suaranya. Oh, suaranya mantul-mantul. Ya, Diulang Pak ulang. Ustadz. Bunda aja yang ulang, Bun. Karena Bunda suaranya lebih jelas. Itu tiupan sangkakala. Tadi kan dari jarak yang pertama ke yang kedua disebutkan ini angkanya. Ya. Rudi. Waktunya. Ya, Rudi dari? Rudi dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Oh iya, silakan jawab. Itu ada 40, angkanya 40. Dari yang satu yang ke yang lainnya 40 katanya. Gimana Pak Ustadz? Ya, baik. Sahih insyaallah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga berkah sudah selalu. menjawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sekarang yang kedua pertanyaan dari Bapak Ustadz Abu Ayub. Monggo Baik, Pak Ustadz. barakallahu fikum, assalamualaikum. Satu anggota tubuh manusia yang dengannya Allah akan susun kembali tubuhnya setelah Allah hancurkan jasadnya, yaitu anggota tubuh. Ya, silakan. Ini mudah sekali, teman-teman. Dedi. Sebentar, suaranya nggak jelas nih di sini. Dedi. Siapa? Dedi Supriyadi. Oh, dari
Dapat 2 riwayat ya. Sesi tanya jawab dan riwayat ini saya kembalikan kepada Ngalor ngidul orang tengah. Ya, WhatsApp bisnis. terima Sekarang kasih. perempuan Terima mau cewek kasih. Jawa ingin mengobrol sekarang. Kita sudah ya, dan selamat untuk para pemenang reward-nya, juga penanya karena sudah menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dan